tetap semangat, tetap berubah, tetap ingin perubahan, karena kita sudah merasakan ekonomi yang sangat menghimpit kita, yang sangat sulit, serba sulit, harga beras juga mahal, cari kerja juga sulit, mau kerja juga sulit, bukan malas, tapi mau kerja juga sulit, pokoknya semuanya sulit. Nah, karena kesulitan itulah kita bersatu, berjuang, mendorong perubahan. Ya, karena kita semuanya mau berkeadilan, kita semuanya mau makmur, bukan hanya sebagian yang makmur. Nah, selanjutnya terkait hasil survei yang kita lihat selama ini, ya, Anies Mohaimin dukungan kita selalu rendah. Walaupun 0% hasil survei, tidak masalah bagi kita untuk memilih mereka berdua. Karenalah mereka berdua lah pilihan kita. Hasil survei kita tidak melihat dari itu. Kita tidak melihat dari partai. Iya, partai pendukung memang kita melihat sendiri partai pendukung. Amin, Anies paling sedikit partai pendukung. Iya, wajar-wajar aja lah kalau hasil surveinya rendah. Karena apa? Gambar logo partai aja sedikit. Nah, tapi logo partai sedikit, tapi rakyat tidak sedikit. Ya, semuanya kader partai yang dukung Anies juga masih sangat sedikit dibandingkan banyak partai, lebih banyak kader-kadernya. Nah, jadi kita tidak melihat dari situ. Kita tetap fokus sebagai rakyat jelata, coblos dan pilih nomor 1. Jadi kita tidak melihat mau berapa banyak partai lawan, mau 1000 logo, terserah. Yang penting kita coblos 1. Walaupun dukungan kita tanpa partai sekalipun, tetap kita coblos 1. Kita ingin berubah. Masih mau beras mahal? Tentu tidak mau. Masih mau pendidikan mahal? Tentu tidak mau. Rakyat jelata mau terdidik, rakyat jelata mau makmur, rakyat jelata mau jadi polisi, rakyat jelata mau jadi TNI, rakyat jelata mau jadi orang-orang kesehatan yang mahir, mau jadi bidan, mau jadi perawat, mau jadi dokter, mau jadi spesialis yang bermanfaat buat negara dan bermanfaat buat orang banyak, mau jadi polisi, mau jadi polisi yang lebih baik, yang bisa mengayomi semua orang. Itu maunya. Tidak ada yang tidak mau. Semuanya mau. Yang membuat tidak mau karena biaya, ketidakmampuan. Kalau tidak mampu, mau bagaimana? Ya, mau korupsi untuk menyekolahkan anak. Kami sebagai rakyat jelata tidak ada uang yang dipegang, jadi tidak bisa korupsi apa-apa. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Saya menyampaikan gagasan, pendapat, kritikan, edukasi, ya. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang warga negara. Agi hidup, agi ngelaban, masih hidup, masih melawan, dan masih hidup kita masih ngomong. Kalau bagus kita jempol, jelek kita tidak usah jempol. Kalau bagus lebih dari 1 jempol juga bisa. Terkait calon presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, semuanya baik. Tapi kita mau yang lebih baik. Anies Mohaimin, kita mau mereka karena mereka orang-orang baru, orang-orang yang punya komitmen untuk kemajuan, bukan hanya sebagian.
supaya bisa terdidik bukan hanya sebagian, supaya bisa sehat, akses kesehatan yang mudah bukan hanya sebagian. Nah, itu maunya kami sebagai rakyat jelata, ya, maunya itu. Selama ini di manalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum ada nyampai ke kami sebagai rakyat jelata, terutama kami yang ada di daerah-daerah pedalaman. Kami yang ada di pedalaman ini sangat susah, jaringan internet susah, jaringan listrik susah, ya, air minum juga susah. Sementara mau membangun ibu kota yang sangat besar, menjanjikan kami sebagai orang Dayak memiliki senter khusus di sana. Ya, kami, kalau menurut saya pribadi, saya sebagai orang Dayak, ya, saya mau dibangunkan apa saja saya mau. Jangankan dibangunkan satu senter di ibu kota, ya, dibangunkan 10, 100 juga saya mau. Tapi ekonomi untuk semua diperbaiki. Percuma kami itu diberikan istana, percuma kami itu diberikan sebuah negara yang besar, sementara rakyat yang ada tertindas dengan harga beras mahal, dengan harga gula mahal, dengan harga kopi mahal, mau mencari kerja sulit, lapangan kerja tidak ada, yang hanya bisa kerja orang-orang yang punya modal, orang-orang luar negeri yang punya alat berat, sedangkan kami tidak punya alat berat. Sedangkan cangkul, kami susah untuk membeli cangkul, jangankan untuk membeli ekskavator. Nah, jadi apakah pembangunan proyek-proyek yang besar, proyek-proyek raksasa dirasakan oleh kami sebagai rakyat jelata? Keuntungannya tidak dirasakan kami. Ya, karena kami hanya melihat dengan mata, hanya melihat tapi tidak dirasakan kami, karena kami tidak makan uang itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Tolong apapun yang saya sampaikan ini semua bisa cerdas, semua bisa lebih berpikir. Apa salahnya kita mencoba? Mohon maaf kepada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, mohon maaf kepada kalian dua. Misalnya kalian dua bukan manusia. Misalnya kalian dua tuh orang paling ditakutkan orang. Misalnya kalian dua tuh penjahat, ya. Tapi kalau kalian dua berpihak kepada rakyat, berpihak dengan keadilan bagi seluruhnya, kami tetap mendukung kalian. Apalagi kalian ini orang baik, agama kalian tinggi, senyum kalian manis, kalian masih muda, kalian masih kuat, apalagi tidak ada kekurangan. Jadi wajib kita coba dan wajib kita coblos dan wajib, ya, kita dukung harga mati. Terima kasih. Ya, tetap semangat, tetap adil, tetap edukasi, tetap ngomong agi hidup agi ngelaban, masih hidup masih melawan. Selamat malam.